Oke, terima kasih untuk videonya. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Atau saya share screen sendiri aja. Ya. Oh, saya sendiri aja ya. Oke, bentar. Oke, saya sendiri ya. Oke. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian semuanya. Izinkan saya untuk memaparkan terkait dengan mungkin sesuai dengan konteks, yaitu bagaimana pemanfaatan TIK dalam penanganan COVID. Tentu dalam hal ini apa sih kaitannya dengan ekosistem atau literasi digital. Jadi mungkin judul yang saya akan sampaikan adalah bagaimana membangun sebuah ekosistem literasi digital melalui Smart City, khususnya bagaimana pemanfaatan TIK, teknologi dalam penanganan COVID-19. Mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin kita lihat bahwa sejak terjadinya COVID-19, mungkin di awal Maret 2020, sejak ditetapkannya 2 kasus nasional, terjadi sebuah perubahan. Jadi ada sebuah perubahan kebiasaan atau cara masyarakat bertransaksi dan berinteraksi. Kalau kita lihat mungkin sejak 1 tahun kebelakangan ini sudah terjadi perubahan behavior dari masyarakat atau warga, khususnya di Jakarta dan masyarakat seluruh Indonesia dan umum secara global, yaitu umumnya masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya dengan mobile device, dengan gadget dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat bahwa ada sebuah peningkatan sebuah aktivitas digital, termasuk cara kita berinteraksi, cara kita melakukan komunikasi dan seterusnya. Saat ini mungkin kita nggak pernah kebayang bahwa salah satu tool video conference seperti Zoom dan sebagainya ini salah satu tool utama kita, cara kita berkomunikasi. Kemudian juga rencana-rencana perubahan dalam behavior yang baru. Misalkan dulu kami di Jakarta Smart City, kami sudah pada awal 2020 kami sudah membuat sebuah perencanaan bagaimana kami menjalankan aktivitas. Tapi sejak adanya COVID, ini ada perubahan bagaimana cara kami untuk melakukan kegiatan ini supaya objektifnya tetap tercapai. Dan ini juga berakibat dengan hal-hal yang lain seperti itu. Dan tentu ini ada perubahan dari segi media. Dan mungkin nanti di sini banyak dari teman-teman dari PWI dan sebagainya bicara dari media. Jadi inilah sebuah perubahan kebiasaan selama mungkin hampir 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi COVID-19 berdasarkan penelitian dari wearesocial.com. Kemudian kalau kita kaitkan, apa sih konteks atau apakah kemampuan literasi digital itu sangat diperlukan? Jadi seperti yang tadi kami sampaikan bahwa ada terjadi perubahan cara berinteraksi dan cara bertransaksi yang tentunya memerlukan sebuah kemampuan literasi digital. Jadi kalau kita bicara literasi digital, it's not only about technology, it's not only about practical or functional skill, tapi juga berkaitan dengan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melakukan evaluasi, bagaimana
kemampuan kita untuk melakukan kreativitas. Seperti yang disampaikan tadi bahwa saat ini mungkin menarik kalau setiap webinar biasanya ada background-nya gitu ya. Cukup menarik. Saya ikut beberapa webinar. Kalau ada background itu biasanya agak kadang-kadang tergantung dari kondisi ruangan, cahaya dan sebagainya. Kadang-kadang cukup challenging. Dan kemarin juga saya juga sama Profesor Suhono bicara Smart City. Kalau Profesor Suhono dari ITB seorang pakar Smart City bahwa sebaiknya kalau narasumber diberikan kebebasan untuk memberikan background karena inilah bentuk dari creativity gitu. Kemudian yang paling penting kalau bicara literasi digital adalah kemampuan berkomunikasi dan yang paling penting adalah kemampuan melakukan kolaborasi. Dan salah satu juga yaitu bagaimana memahami culture dan social understanding. Dan ini juga menarik ya kalau kita bicara saat pandemi ini, bagaimana informasi bersebaran, bagaimana kita melakukan kurasi informasi, apakah informasi itu benar, valid, atau hoax. Dan inilah salah satu esensi dari kenapa literasi digital itu sangat diperlukan. Dan yang paling penting adalah tadi terkait dengan e-safety. Karena cara kita berinteraksi, berkomunikasi itu banyak kan di dunia online atau dunia cyber. Dengan secara tidak langsung, kemampuan kita memahami bagaimana data itu diproses, bagaimana data itu dilindungi, dan sebagainya ini juga sangat penting sekali. Dan ini menjadi sebuah top skill, khususnya dalam memilih seorang misalkan karyawan dan sebagainya. Biasanya yang paling dicari adalah kemampuan bagaimana kita memecahkan sebuah problem solving, kemudian critical thinking, creativity, dan people management. Ini adalah salah satu contoh kenapa literasi digital itu sangat diperlukan. Kalau kita lihat, kalau Pemprov DKI Jakarta, kita memiliki namanya platform Corona Jakarta Go ID. Dengan berbagai teknologi yang kita gunakan, kita bisa melakukan visualisasi data up to date setiap hari. Kalau kita lihat kenapa skill untuk membaca data itu penting. Kalau kita lihat bagian di sini kelihatan ada misleading. Jadi statistik itu bisa memberikan sebuah informasi yang tidak akurat. Kalau kita melakukan namanya scaling yang tidak tepat. Kalau di sini sebenarnya grup A, grup B, dan grup C. Kalau kita lihat secara sekilas, ada signifikansi, ada gap yang terlalu besar. Padahal sebenarnya kalau dilihat nilainya tidak jauh beda, yaitu 62, 54, 54. Kalau dengan penggunaan skala yang tepat, jadi informasinya memang jelas. Jadi tapi kalau orang bisa membuat informasi ini misleading, ini yang sebenarnya yang perlu menjadi catatan kenapa sih kemampuan literasi digital itu sangat penting. Kemudian kalau kita lihat juga di sini ada contohnya bagaimana melakukan manipulasi terhadap skala ya, skala juga. Contoh di sini kalau dilihat sebenarnya antara 2019 sampai 2023 terjadi sebuah flat ya, tidak ada peningkatan. Tapi kalau row-nya sumbu X-nya disesuaikan, yaitu terjadi signifikansi peningkatan. Sama juga dengan penggunaan chart yang salah atau ada yang menggunakan bar chart atau menggunakan pie chart. Ini juga salah satu cara yang membuat orang juga bingung. Dan yang paling penting ini contoh misalkan salah satu ini dengan skala yang cherry picking data yang seperti ini bisa juga membuat informasi itu misleading. Sama juga kalau kita lihat pemilu Amerika yang minggu bulan yang lalu adalah ini juga bisa memberikan sebuah informasi yang salah. Misalkan pewarnaan biasanya kalau hitam itu kan mengidentifikasikan sebuah density atau kepadatan. Dan ini dibalik bahwa di sini penggunaan warna hitam itu menggambarkan kondisi yang tidak padat dan sebagainya. Ini salah satu kenapa membaca data itu sangat penting. Ini salah satu kebetulan saya juga menjadi salah satu tim dari roadmap pengembangan literasi digital yang dibangun oleh Kementerian Kominfo. Di sini sudah ada roadmap-nya di tahun 2021-2024. Saya mungkin tidak bicara detail, tapi ada empat area yang menjadi pokok pembahasan atau pokok pengembangan khususnya terkait dengan kurikulum literasi digital Indonesia. Mulai dari digital skill, kemudian digital culture, kemudian digital ethic, dan digital safety. Jadi 4 komponen inilah menjadi kerangka nasional dalam pengembangan literasi digital di Indonesia
dalam kurang waktu sampai 2024. Kemudian bagaimana sih sebenarnya bagaimana sih penanganan COVID ini kan sesuai dengan topiknya penanganan pemanfaatan IT TIK dalam penanganan COVID. Kalau kita lihat simpelnya adalah kita harus berpikir satu, thinking ahead, thinking again, dan thinking across. Dalam membangun sebuah sistem ada tiga dasar pemikiran, yaitu diawali dengan sebuah design thinking, kemudian system thinking, dan computational thinking. Design thinking ini adalah kita memahami persona dari masyarakat, kebutuhan dari masyarakat, lebih kepada user need, bagaimana kita understanding the user need dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah system thinking, bagaimana contoh kalau kita bicara di perkotaan, bagaimana kota ini menjadi sebuah sistem, bagaimana menjadikan data itu sebagai dasar pengambilan kebijakan, data driven policy. Kemudian computational thinking ini bagaimana kita bisa mengidentifikasi problem itu dengan cara yang sistematis. Biasanya mengadres sebuah problem itu dengan sistematik, kita menggunakan misalkan tool, teknologi, dan sebagainya. Jadi ini salah satu komponen utama pemanfaatan teknologi dalam penanganan COVID itu, yaitu design thinking, system thinking, dan computational thinking. Beberapa inovasi yang kami lakukan, khususnya di Dinas Kominfotik di Jakarta Smart City, pemanfaatan teknologi informasi dalam tanggap COVID-19, baik itu melalui platform Jaki sebagai one-stop services yang dikembangkan oleh Jakarta Smart City, dan juga platform corona.jakarta.go.id. Beberapa fitur yang kami kembangkan, mulai dari platform kolaborasi berskala besar. Ini adalah sebuah platform untuk berkolaborasi membangun antar masyarakat dengan masyarakat. Kemudian ada juga sistem atau aplikasi yang kami bangun, yaitu Corona Likelihood Matrix. Ini adalah pemeriksaan resiko COVID menggunakan machine learning. Kemudian kami ada fitur Jak Lapor, misalkan pada saat PSBB, masyarakat bisa melaporkan kondisi-kondisi keramaian atau hal-hal yang mengganggu atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan PSBB. Kemudian ada Jak Wi-Fi, ini bagaimana Pemprov dalam hal ini menyediakan akses informasi atau akses infrastruktur supaya masyarakat bisa mendapatkan atau menggunakan layanan yang diberikan, bisa mengakses informasi dengan mudah dengan infrastruktur internet yang memadai. Kemudian dengan berbagai teknologi juga kami berkolaborasi dengan para startup, yaitu dengan melakukan face mask detection, kemudian public mobility monitoring dashboard, dan sebagainya. Kemudian ini salah satu dalam pengembangan inovasi kami menganut ada 4 prinsip, yaitu mobile first, system and data driven, kemudian digital experience, dan yang keempat adalah smart collaboration. Mungkin karena waktunya ada sekitar 2 menit lagi, mungkin saya coba. Mobile first itu adalah bagaimana kami menyediakan sebuah akses yang mudah diakses oleh masyarakat. Konteks mobile first tadi inline dengan pada saat pandemi COVID, masyarakat, cara berinteraksi masyarakat itu kebanyakan menggunakan mobile device. Artinya konteks mobile first ini adalah hampir sebagian masyarakat menggunakan mobile device untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi, dan sebagainya. Artinya bahwa kami ingin memberikan sebuah layanan yang dapat digunakan dengan mudah oleh masyarakat. Konteks mobile first seperti itu, yang dimana kami tuangkan dalam pengembangan platform Jaki sebagai one-stop services. Jaki ini kami kembangkan dengan konsep citizen design services. Artinya, layanan yang ada di Jaki ini tidak hanya dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi juga merupakan hasil kolaborasi dengan masyarakat. Citizen Design Services artinya bahwa layanan yang ada di Jaki ini kami sesuaikan dengan kebutuhan warga. Saat ini sudah terintegrasi lebih dari 43 aplikasi, baik itu yang integrating apps maupun connecting apps. Kemudian kalau kita bicara prinsip yang kedua, sistem and data driven, bagaimana kami menjadikan Jakarta ini sebuah ekosistem digital leadership. Artinya all decision making process based on data. Jadi kalau kita lihat pimpinan kami dalam hal penentuan PSBB yang sebelumnya PSBB tahap 1, PSBB transisi, itu berdasarkan data. Kalau kita lihat di corona.jakarta.go.id, data dan informasi ini sangat penting dalam hal upaya penanganan COVID. Dan data-data ini juga dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan dan intervensi berbasis data.
Kemudian salah satu pemanfaatan teknologi lainnya kami menggunakan machine learning untuk pengembangan aplikasi Corona Livelihood Metric, artinya masyarakat bisa melakukan self-assessment terhadap dirinya apakah dia memiliki risiko rendah, sedang, tinggi terhadap gejala COVID itu sendiri. Yang prinsip ketiga yaitu digital experience. Karena kalau kita bicara digital literasi, kemudian pemanfaatan teknologi, digital experience ini adalah bagian dari transformasi digital. Bagaimana tadi, kalau kita lihat tadi dari data penelitian bahwa hampir semuanya melakukan kegiatannya online. Digital experience ini tidak hanya bicara teknologi, tapi bicara adalah sebuah bagian dari akselerasi transformasi digital. Kalau kita bicara transformasi digital, ini adalah the new way of thinking, bagaimana behavior masyarakat berubah. Tentunya dalam hal ini kami melakukan pengembangan dari sisi people dan proses. Dalam sisi people, kami mengembangkan JIC ini sebagai sebuah lab, tempat pembelajaran. Kami mengadakan berbagai event seperti JIC Talk, kemudian ada The Future City Hackathon, dan kegiatan-kegiatan lain yang kaitannya dalam pengembangan SDM itu sendiri. Kemudian yang terakhir, smart collaboration. Prinsip keempat adalah smart collaboration, artinya kami melihat bagaimana pembangunan atau penanganan COVID ini tidak hanya dilakukan secara government centric, artinya tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tapi dengan konteks smart collaboration kami menjadikan masyarakat itu sebagai co-creator dan pemerintah sebagai kolaborator. Dan esensi ini kami tuangkan dalam pengembangan JAKI sebagai sebuah platform government as a service. Di dalam JAKI yang merupakan one-stop services, ini adalah sebuah platform kolaboratif ekosistem yang dikembangkan bersama-sama oleh pemerintah dan juga masyarakat, sehingga masyarakat sehingga siapapun bisa menggunakan layanan-layanan yang disediakan oleh JAKI sebagai sebuah platform kolaboratif ekosistem. Salah satu contoh berbagai fitur yang dikembangkan di JAKI ini merupakan hasil kolaborasi kami dengan para industri dan startup, mungkin lebih dari sekitar 5 startup yang telah berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mengembangkan fitur terkait dengan penanganan COVID-19. Jadi intinya bahwa penanganan COVID-19 itu harus bersifat holistik dan pemanfaatan teknologi itu harus bersifat holistik yang mulai dari bagaimana kita melakukan design thinking, kemudian selanjutnya system thinking, dan terakhir computational thinking. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih di-unmute ya? Sorry. Itu di kami mana dia yang itu? Bukan. Website. Oh, di sana tuh.
arah media ke depan seperti apa. Nah, waktu itu saya meramalkan bahwa konvergensi itu akan terjadi secara total kira-kira 10 tahun yang akan datang. Saya bilang waktu itu seperti itu. Nah, ternyata konvergensi itu terjadi lebih cepat. Dan yang mempercepat itu adalah COVID-19. Jadi COVID-19 memaksa media untuk segera melakukan konvergensi karena secara ekonomi memang harus melakukan itu. Kalau tidak, secara ekonomi media nggak kompetitif. Contoh, dulu jumpa pers saja yang paling sederhana. Jumpa pers misalnya. Ketika masuk ke era COVID-19 kemarin, kita jadi bingung jumpa pers itu karena harus jaga jarak dan lain-lain. Akhirnya dengan ragu-ragu kita beberapa kali ada menteri-menteri yang mengadakan jumpa pers. Sekarang orang sudah siarkan aja langsung ke YouTube. Kalau mau dikutip, kalau mau ngambil, tinggal di-download. Kalau mau dipakai lagi videonya, tapi kalau materinya ya tinggal didengarkan saja. Jadi itu ternyata dengan COVID itu kita dipaksa untuk itu. Koran disinyalir, ini maaf nih, disinyalir kertas itu salah satu penyebar COVID. Saya terus terang suka dilema di jalan-jalan ketika ada ibu-ibu yang sudah tua jualan koran. Saya sudah lama nggak baca koran, tetapi melihat ibu-ibu itu saya kasihan, ingin beli itu koran. Udahlah saya beli ini koran. Tapi setelah dipikir-pikir, oh ternyata kertas itu salah satu penyebar dari COVID-19. Akhirnya saya kurung membelinya. Jadi bisa, akhirnya apa? Ya tentu saja, koran akan semakin tergerus dengan ini. Nah ini, jadi dengan adanya COVID-19, ternyata konvergensi itu mungkin lebih cepat terjadi. Lebih tepat terjadi dibandingkan kalau tidak ada COVID-19. Apalagi Kementerian Kominfo, Kementerian Informasi memutuskan untuk melakukan digitalisasi dalam 2 tahun yang akan datang. Ini dampaknya akan lebih besar lagi. Nah, jadi COVID-19 ini ternyata mempercepat terjadinya konvergensi media. Dampaknya nanti ke depan tidak ada lagi wartawan cetak, wartawan tulis, wartawan siber. Nggak ada lagi. Semua wartawan. Dan semua wartawan harus multitasking. Bisa ngambil video, bisa ngambil teks, bisa ngambil audio. Jadi wartawan ke depan seperti itu. Kenapa? Karena memang ininya konvergen. Gitu. Nah, ketika media mengkonvergen itu, maka dia berbicara tentang 3 hal. Karena nanti antara platform dengan konten itu akan terpisah. Nah, sampailah saya ke ini media ke depan. Jadi media itu nanti yang pertama berkaitan dengan how to produce content. Bagaimana kita memproduksi konten.
Konten itu apa aja? Grafik, konten video, konten audio, dan seterusnya. Nah, konten itu ada dua macam. Ada real fact, ada design fact. Yang dimaksudkan real fact itu adalah peristiwa ketika terjadi sebenarnya kita lakukan siaran langsung. Nah, itu the real fact. Kita siarkan secara langsung. Yang kedua design fact. Design fact itu adalah fakta yang didesain. Kalau di video, diedit. Editing, ada editing video. Kalau di berita siber itu beritanya di dikompos sedemikian rupa sehingga lebih menarik, gitu kan? Iya. Jadi Tadi baru berapa puluh? Hah? Oke. Jadi, nah, ketika berbicara tentang pemberitaan COVID-19, maka yang terjadi adalah ketika real fact dan design fact-nya ini tidak kredibel, tidak trusted, maka masyarakat ketika berita ini disebarkan ke masyarakat, antar menteri sering berbeda, gitu kan? Antar gubernur dengan menteri berbeda, sebelumnya penanganan kita sering di persimpangan jalan, misalnya kan gitu ya. Itu fakta-fakta yang ketika kita mau produksi fakta itu, si wartawan pun akhirnya ngambil yang ini, apa ngambil yang ini? Ini konten-konten yang memang di era konvergensi ke depan ini kita harus benar-benar mengecek kebenarannya. Jangan sampai konten yang kita ini nanti tidak dipercaya orang. Ada kekhawatiran dengan konvergensi ini ke depan di era sosial media ke depan ini, apakah wartawan akan ada gunanya? Ada kekhawatiran di kalangan wartawan, mengingat sosial media semakin merajai. Ada survei mengatakan bahwa 60-70% sumber dari media mainstream itu adalah dari media sosial sumbernya. Jadi dia ngambil sumber beritanya dari media sosial. Terus kalau kita media mainstream di suatu malam kita kumpul, kita bersama-sama membuka server kita, saya jamin isi server dari media kita itu 90% isinya sama. Dari istana, dari DPR, termasuk dari daerah. Teman-teman di daerah juga sudah saling koloni. Jadi media kita ini konten di dalamnya nyaris isinya sama. 80% mungkin, 90% mungkin. Loh kok kita meliput hal yang berbeda? Karena ada ego korporat namanya. Kita beda perusahaan. Tetapi kontennya sama pada prinsipnya. Nah, mengingat hal ini, maka ketika kita berbicara tentang how to produce content, maka ini konten berserakan nih. Tinggal kita, sekarang ini kan media itu tinggal nongkrong di rumah, nangkap Twitternya ini, diaduin nama Twitternya dia, jadi berita. Waduh. Bahkan ada ada media yang kerjanya nungguin Twitternya selebriti aja berbunyi. Begitu selebriti ini berbunyi, langsung dia tunggu tanggapannya dari selebriti ini. Udah, jadi itu berita. Nah, kira-kira desain produce konten ke depan kira-kira seperti itu. Nah, makanya terus di mana media mainstream nanti berada ketika kaitan dengan konten ini? Media mainstream itu akan tetap eksis sampai kapanpun karena berkaitan dengan yang namanya ada dua hal di situ. Pertama, verifikasi. Jadi ketika memverifikasi, ketika ada berita di media sosial, maka kata orang-orang tuh, ada anu tuh, di mana? Itu di grup WA.
Sudah ditayangin Detikcom belum? Nah, sudah ditayangin Kumparan belum? Nah, sudah ditayangin liputan6.com belum? Gitu. Kenapa dia mengacu ke media-media mainstream? Karena verifikasi. Jadi masyarakat percaya dengan media mainstream karena verifikasi. Maka kesimpulannya dalam konteks ini, media mainstream yang mengabaikan verifikasi, maka habis dia. Sama dengan sosial media. Terus, jangan bilangin dulu. Dua lagi belum jelas gitu. Itu 2 lagi pendek aja penjelasannya. 1 menit lagi, Kang. Siap. Terakhir, saya ingin, yang kedua, how to manage content. Bagaimana konten ini disebarkan. How and when to share. How to share and when to share. Jadi ketika kita berbicara media ke depan yang sudah mengkonvergen, kita harus berbicara tentang bagaimana menyebarkannya. Kemudian yang terakhir, how to manage community. Community ada 2, real community dan digital community. The real community ya komunitas, real komunitas. Digital community berapa pelanggan Facebooknya, berapa follower Instagramnya, kemudian subscriber di YouTube-nya dan seterusnya. Ini tentang media yang telah mengkonvergen masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Nur Jaman. Jadi pesannya media mainstream tetap eksis ya, harus wartawannya harus multitalented ya. Kemudian tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerja jurnalistik, yaitu melakukan klarifikasi, konfirmasi dan verifikasi. Tadi juga disinggung tentang media print yang mulai menghadapi situasi sulit. Nah, kebetulan ini ada Mas Beli Wahyu Diatmika. Dia adalah editor-in-chief majalah Tempo, yang juga Sekjen Asosiasi Media Cyber Indonesia, mantan Ketua IT. Mungkin nanti juga bisa singgung tentang bagaimana kondisi media cetak di masa pandemi dan perkembangan era digital ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Beli Wahyu Diatmika untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bisa diundang untuk menjadi salah satu panelis pada hari peringatan Hari Pers Nasional tahun ini. Saya ingat tahun lalu kita kumpul di Banjarmasin ya. Di Kalimantan Timur. Rasanya sudah lama sekali tuh kita kumpul di situ. Tapi seperti kata Kang Nur Jaman tadi, ya kita harus beradaptasi dengan situasi pandemi. Dan memang betul, rata-rata di anggota AMSI sekitar 350 media online di 21 provinsi, itu rata-rata penurunan pendapatannya 25-30%, terutama di sisi iklan. Kami sudah bikin survei awal sekitar pertengahan tahun lalu, dan sekarang dalam proses untuk survei kedua. Nanti hasilnya akan kami rilis kepada publik, terutama untuk melihat bagaimana pengaruh pandemi dan double crisis ini, seperti kata Kang Nur Jaman, ada disrupsi digital plus disrupsi pandemi. Jadi ada 2 krisis yang sedang dihadapi media. Dan kita ingin memotret bagaimana media beradaptasi. Mudah-mudahan sebulan 2 bulan lagi risetnya akan bisa kami publish. Saya ingin share materi sedikit untuk hari ini. Ini terkait dengan bagaimana kita bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini untuk cek fakta. Menurut saya ini penting karena pandemi ini menunjukkan kita punya problem di ekosistem informasi. Jadi keberadaan hoax itu sebetulnya hanya refleksi dari belum
cukup kuatnya ekosistem informasi kita. Tadi sempat disinggung oleh Kang Nurjaman bagaimana ada inkonsistensi pesan dari otoritas-otoritas publik. Di sisi lain ada polarisasi di masyarakat yang menyebabkan orang cenderung memilih untuk percaya pada apa yang ingin dipercaya. Jadi post-truth, realities, bagaimana sekarang orang tidak percaya pada fakta, tapi orang percaya pada apa yang ingin dia percaya saja. Jadi inilah fenomena misinformasi yang juga menjadi realitas media sekarang. Ini ada sebuah riset dari Reuters Institute di Oxford, tempat kuliahnya Mas Yudhistira tadi, yang menunjukkan ada peningkatan yang cukup luar biasa di bulan-bulan awal pandemi terkait dengan jumlah mis dan disinformasi. Kemudian kalau kita lihat bentuk-bentuknya, hampir 60% itu reconfigure types. Artinya ini jenis-jenis mis atau disinformasi di mana faktanya sebetulnya benar gitu ya. Foto atau videonya itu benar, tetapi diletakkan dalam konteks yang keliru sehingga pesannya menjadi keliru. Jadi misalnya ada seperti tadi atau kemarin kita lihat ada hoax tentang lockdown Sabtu Minggu yang menyisipkan link berita dari Detik.com. Tapi pengantarnya keliru, pengantarnya yang salah, linknya betul. Jadi orang cenderung tidak baca linknya, langsung mengambil kesimpulan dari teks yang menyertai link itu. Nah, padahal itu bentuk misinformasi yang sangat berbahaya. Dan terbukti di riset ini 59% atau hampir 60% itu bentuknya seperti itu. False context, misleading content, manipulated content. Sementara yang fabricated atau yang murni itu dimanipulasi itu hanya 38%. Dan kita lihat di sini 20% dari sumber-sumber misinformasi itu memang dari mereka yang punya influence atau punya followers yang besar. Sisanya itu orang kebanyakan. Nah, tetapi share of engagement-nya atau keluasan pengaruhnya itu sangat-sangat dominan, hampir 70%. Jadi yang biru muda ini adalah jumlahnya hanya 20% dari prominent person gitu ya, orang yang punya pengaruh, tapi share of engagement-nya hampir 70%. Nah, ini juga yang membuat misinformasi ini menjadi memicu banyak ketegangan di publik kita adalah karena seringkali isu-isu yang dijadikan bahan hoax itu adalah public authority action atau kebijakan-kebijakan publik, aksi-aksi Pemda DKI atau Pemda provinsi lain, aksi-aksi pemerintah pusat untuk mengatasi pandemi. Seringkali kalau distribusi pesannya itu tidak teliti, itu dengan mudah disalahartikan, diselewengkan, dijadikan bahan hoax. Kita lihat di sini riset membuktikan 39% itu berasal dari public authority action yang menjadi bahan dari disinformasi. Riset serupa dari International Fact Checking Network IFCN juga menunjukkan hal serupa. Ini adalah klaster-klaster isu yang menjadi bahan hoax selama pandemi, dan yang merah besar ini adalah governments. Jadi isu-isu terkait pemerintah itu cukup besar. Dan ini survei ini atas fenomena di lebih dari 40 negara ya, termasuk Indonesia. Jadi fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahwa bagaimana kebijakan pemerintah itu seringkali menjadi bahan misinformasi dan disinformasi. Nah, yang seringkali juga terjadi di publik adalah ketiadaan ekosistem tadi. Kita kembali ke bagaimana relasi yang ideal antara media, sumber informasi, pemerintah atau lembaga-lembaga yang punya otoritas dengan publik sebagai audiens. Ini tiga
pemain ini, 3 subjek ini harus punya relasi yang solid, karena kekuatan ekosistem informasi inilah yang bisa menangkal penyebaran misinformasi dan disinformasi. Nah, untuk mengingat saja, sebagai pengingat, misinformasi itu terjadi ketika informasinya keliru, tetapi yang menyebarkan tidak tahu bahwa itu keliru, dia percaya itu benar. Sementara disinformasi terjadi ketika hoax yang disebar itu keliru dan yang menyebarkan tahu itu keliru. Jadi ada unsur kesengajaan. Itu yang disebut disinformasi. Nah, pembedaan ini penting supaya respon kita terhadap fenomena ini juga akurat. Karena kalau pendekatannya adalah pendekatan hukum misalnya, maka orang-orang yang masuk kategori pertama menyebarkan misinformasi itu sebetulnya tidak layak menjadi sasaran penegakan hukum. Seharusnya justru yang jadi mereka yang menyebarkan secara sengaja. Nah, ini juga bagian serupa bagaimana kita harus membedakan disinformasi dan misinformasi, terus juga malinformasi. Hate speech itu maksudnya di malinformasi. Pengenalan tipe-tipe ini ada 7 tipe yang dibuat oleh First Draft. Ini juga informasi yang penting ketika kita berusaha untuk mengenali bentuk-bentuk misinformasi dan disinformasi. Jadi kita harus mengetahui apa sebetulnya tipenya, tipe hoax-nya, agar kita bisa mengcounternya dengan baik. Nah, bagaimana bentuk counternya, ini akan terkait dengan faktor-faktor ini, faktor-faktor yang menyebabkan atau yang menjadi motif di balik penyebaran hoax. Ada 8 motif di sini yang sudah diidentifikasi oleh First Draft. First Draft ini sebuah lembaga think tank di Inggris yang memang fokusnya melakukan riset-riset tentang misinformasi dan disinformasi. Di sini ada soal jurnalisme yang buruk, itu juga termasuk salah satu faktor. Ada juga motif untuk membuat parodi, ada motif untuk memprovokasi, passion karena memang keinginan untuk percaya betul tentang sesuatu gitu ya. Partisan, motif partisanship, ada motif keuntungan, mencari keuntungan, ada motif politik tentunya, dan juga ada motif propaganda. Nah, pengetahuan kita mengenai 8 motif itu akan memudahkan kita untuk menentukan reaksi yang tepat sebagai bagian dari ekosistem informasi. Misalnya jurnalisme yang buruk ini biasanya akan menyumbang pada kategori-kategori misinformasi 3 ini, yaitu koneksi yang keliru, false connection. Jadi misalnya sebuah kebijakan itu ditulis seolah-olah sebagai respon atas situasi X, padahal kalau dilakukan verifikasi atau wawancara, maka akan terbukti bukan itu sebetulnya koneksi antara realitas dengan kebijakan. Tapi karena dibuat seolah-olah terkait, maka muncullah misinformasi. Ada juga misleading content. Jadi satu peristiwa kemudian seolah-olah dibuat terkait, saling mengait dengan peristiwa yang lain, padahal itu tidak otomatis sebab akibat atau kausalitas. Konteks yang keliru terhadap sebuah kebijakan. Jadi kalau kita tahu bahwa itu adalah motifnya lebih karena jurnalisme yang buruk, maka reaksinya adalah meningkatkan kualitas jurnalistik di media. Demikian juga saat-saat yang lain, motif-motif yang lain. Nah, mungkin masih ingat Bapak Ibu tentang ini. Jadi posting ini sempat populer beberapa tahun yang lalu tentang Taki Tagasawa yang disebut-sebut imam masjid Tokyo, Jepang yang bekas mafia Yakuza. Jadi memang posting-posting semacam ini yang paling cepat menyebar. Jadi dia memang ada faktanya karena memang betul Taki ini adalah imam
di Masjid Tokyo. Tapi yang tidak betul adalah dia bukan bekas Yakuza. Nah, kombinasi-kombinasi antara fakta dan disinformasi dan hoax inilah yang membuat orang cenderung tidak waspada ya, dan cenderung cepat sekali menyebarkan misinformasi semacam ini. Nah, kita juga tahu ini ada beberapa upaya propaganda atau kepentingan politik untuk menyebarkan juga mis dan disinformasi. Ini satu kutipan dari artikel The Guardian yang pernah menulis tentang orang-orang yang memproduksi hoax ketika pemilu di Indonesia. Dan kita juga tahu ada Muslim Cyber Army yang pernah diselidiki oleh dan dijebloskan ke penjara oleh polisi. Memang ada kelompok-kelompok semacam ini. Beli 1 menit lagi ya, Beli. Ya, yang memang kita harus waspada. Nah, ini terakhir ya. Jadi untuk mengetahui kebenaran atau akurasi dari sebuah informasi yang Anda terima, sebetulnya ada 5 hal yang bisa dilihat. Nah, ini sebetulnya esensi dari penggunaan TIK-nya, teknologi informasi dan komunikasinya ada di sini. Bagaimana caranya publik kemudian bisa menggunakan tools atau peralatan software, perangkat lunak yang ada di internet, dan menggunakannya sebagai senjata untuk membongkar atau mengenali 5 faktor ini. Pertama adalah ketika Anda menerima sebuah foto atau forward di WhatsApp, Anda harus pertama-tama bertanya apakah ini original, apakah ini asli, atau ini dimanipulasi. Yang kedua adalah siapa yang membuatnya, siapa yang mengambil foto atau video tersebut, apakah disebutkan atau tidak, kapan video dan foto atau teks itu dibuat, di mana foto atau video atau konten itu kemudian diambil, capture, motivasinya apa, siapa yang menyebarkan, di mana, kapan. Ini kan 5W1H sebetulnya. Jadi inilah kemampuan dasar jurnalistik yang sebetulnya harus bisa dikuasai oleh publik. Nah, ada banyak cara. Ini saya sebetulnya materi-materi ini untuk pelatihan cek fakta. Bagaimana kita bisa mengenali ya. Ada banyak sekali tools-tools di internet yang bisa dipakai. Ini nanti bisa dibagikan supaya teman-teman para peserta ini juga bisa melakukan cek fakta sendiri, sehingga kembali ke tema awal bagaimana ekosistem informasi kita terbentuk dan bisa kebal terhadap hoax. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Beli, atas presentasi materinya ya. Ini yang saya pikir untuk sangat bermanfaat sekali buat Bapak Ibu semua adalah bagaimana kita mengenali konten, apakah itu informasi betul atau hoax, dengan menggunakan pendekatan 5W1H. Simple tapi sangat tepat untuk mengecek apakah informasi itu hoax atau bukan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke pembicara keempat, yaitu Beli juga nih, Beli Ketut Yoga Yudhistira. Beliau adalah founder channel Kok Bisa. Nah, ini menarik nih, channel Kok Bisa ini. Kalau sebagian saya lihat menggunakan YouTube untuk hehehe, nah ini Beli Ketut ini menggunakan channel YouTube ini untuk mengedukasi, untuk pendidikan. Dan ternyata subscribernya cukup banyak nih, udah 3 nih kalau dari saya cek. Konten-kontennya menarik untuk pelajaran juga. Silakan Beli Ketut untuk menyampaikan materinya. Ini Beli pernah juga mendapat penghargaan dari YouTube di tahun 2018 di Korea Selatan. Silakan Beli. Terima kasih Pak Suprapto dan teman-teman. Selamat siang teman-teman. Teman-teman PWI, DKI juga yang udah menyelenggarakan acaranya, dan juga para narasumber yang keren-keren. Di sini justru kita kan saling belajar ya, dari Kang Nurjaman tadi konvergensi media gitu, Mas Yudhistira, Beli, Wahyu. Jadi selamat siang teman-teman.
mungkin di sini beberapa ada yang belum familiar sama Kobisa. Kami itu jadi media tayangan video. Bentuknya itu bayangin kayak National Geographic, BBC, Discovery Channel gitu. Kita menjelaskan tentang science, social issues, kadang-kadang current news juga, tapi kita sajikannya dalam video animasi yang singkat, 5 menit aja gitu. Dan makanya di sini mungkin aku akan berbagi sharing tentang 2 hal. Pertama tentang pengenalannya Kobisa sendiri dan juga cara kita pakai media sosial itu untuk perangin misinformasi, terutama di COVID-19 ya, teman-teman. Dan ini aku izin share screen. Sudah kelihatan ya, teman? Oke. Kalau nggak kelihatan, silakan di chat atau teman-teman panitia bisa kasih aba-aba. Nah, jadi harapannya di sini bisa kenal dan juga aku di sini bisa sharing rahasia dapur bikin konten edukasi buat anak-anak muda gitu, terutama yang menarik-menarik, yang lucu-lucu gitu. Tapi juga nggak mengalahkan dari sisi data, informasi, dan faktanya seperti itu. Jadi nanti silakan bertanya karena ini akan singkat banget aja. Dan pastinya kita mulai dari informasi itu atau pengetahuan itu kan biasanya boring ya, karena hipotesis kami adalah karena kita tuh ngafal gitu. Bangsa Indonesia kebanyakan ngafal. Kita nggak pernah dilatih untuk bertanya, kita selalu dilatih untuk menjawab gitu. Menjawab ujian, menjawab ini nilai dan sebagainya. Dan disitulah kenapa kita jadi nggak orang yang kritis. Padahal sebenarnya pengetahuan informasi itu seru banget kalau sebenarnya kita itu dengan metode bertanya gitu. Nah, makanya sebelum itu hard truth-nya adalah kalau kita bikin konten edukasi itu biasanya boring dibanding konten-konten hoax, sinetron, hiburan komedi, pukul-pukulan pakai gabus atau prank gitu. Gimana caranya kita biar bisa menarik sih, bisa engage juga dengan masyarakat dan terutama anak muda gitu. Pastinya jawabannya adalah straightforward dengan storytelling. Tapi gimana tekniknya gitu. Nah, jadi kalau dari kami Kobisa sendiri untuk approach ke anak-anak muda lewat media sosial, pastinya kita buka dengan pertanyaan yang relate gitu. Karena belajar itu percuma kalau nggak relate, makanya orang belajar virus COVID-19, pandemi saat kena pandemi gitu, bukan sebelumnya gitu. Nah, jadi daripada kita belajar biologi, kita belajar tentang mana duluan sih ayam apa telur, ada geng ayam, ada geng telur. Tapi jawabannya yang mana gitu. Tentang fisika boring banget, sebenarnya itu adalah pesawat tuh bertonton tapi gimana sih dia bisa terbang dan seterusnya. Dan makanya approach seperti inilah yang kita lakukan di Kobisa. Dan so far kita memproduksi ribuan video, ribuan infografis, banyak artikel juga untuk teman-teman khususnya di anak-anak muda dengan demografi seperti ini. Yang mereka itu kayaknya nggak mau gitu kalau diajarin, tapi kayaknya seneng kalau bentuknya yang lebih entertaining. Dan bentuknya di media sosial, mau dari YouTube, Kaskus, Spotify, Instagram, TikTok gitu, sambil joget-joget. Gimana caranya itu bisa entertaining juga gitu. Jangan-jangan ini apa tuh namanya, approach-nya juga mesti beda. Makanya juga Kobisa itu bukan saintis, Kobisa itu bukan peneliti, Kobisa itu bukan apapun, tapi kita berkolaborasi dengan teman-teman pakar di berbagai bidang dalam bikin kontennya. Dan Kobisa itu juga melibatkan teman-teman audiens juga untuk aktif gitu. Jangan jadi audiens yang pasif untuk bikin konten edukasi juga. Makanya kita ada pelatihan dan komunitas. Bahkan pelatihan kita kerjasama dengan Kemendikbud, dengan YouTube gitu. Kita punya banyak kreator lain. Ada 1.000 lebih kreator edukasi di bawah naungannya Kobisa yang kita ajarkan untuk spread konten-konten edukasi. Jangan mau kalah sama anak-anak muda UK, Amerika, Australia, India, Brazil, Meksiko. Apa bedanya kita sama mereka gitu. Dan makanya sesi yang kedua ini, section yang kedua ya aku sharing dikit dapurnya Kobisa kalau bikin konten seperti apa sih dan gimana kita bisa muncul topik-topik seperti ini gitu.
Nah, pastinya pertama itu bedanya benar kata Kang Nujaman tadi, media itu konvergensi, tapi keunggulannya kita generasi internet adalah kita itu jadi bisa dua arah. Dan kita akan kalah banget kalau pendekatannya masih satu arah. Makanya bahkan topik-topik itu kita nggak perlu mikir, tanyain aja sama audiens kita dan teman-teman gitu. Nah, jadi ada yang ngubungin COVID-19 sama zombie, jangan dihardik, tapi justru dijadikan itu sebagai bentuk konten. Nah, makanya pendekatannya kita juga pastinya ada teman-teman scientist, teman-teman researcher gitu yang menyajikan fakta, tapi fakta itu ya kita kontekskan. Kayak data is meaningless without context, makanya kita fokus di edutainment-nya. Nah, gimana caranya? Pastinya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari penonton. Contohnya ada yang kayak gini. Di sini mungkin bisa angkat tangan. Nggak bisa angkat tangan ya, bukan offline. Siapa yang suka duduk, siapa yang suka toilet jongkok gitu. Tapi di sini sebenarnya yang kita bedah adalah kesehatannya, faktor kesehatannya gitu. Bukan lebih baik mana atau satu sama lain. Ups. Nah, terus makanya ada dari isu-isu mainstream itu selalu kita ubah jadi pengetahuan juga. Contohnya kayak yang berenang, sperma bisa berenang lewat kolam renang gitu. Terus kita bilang, wah populasinya Indonesia bakal meledak dong nih dalam 1 tahun gitu kalau sperma kita kuat-kuat gitu ya. Nah, dan juga tentang isu narkoboy atau narkoba gitu-gitu. Apa bedanya sama singkong? Jadi emang pendekatan ke kanan kayak gitu. Dan juga pastinya pakai teknik-teknik komunikasi kayak kita nggak pakai angka-angka ribet, tapi pakai analogi. Burj Dubai tingginya berapa gitu. Nggak usah pakai tingginya. Dia itu 6 kalinya Monas, lebih simpel. Terus teknik yang kedua juga menurut kami dan berinteraksi dengan banyak audiens gitu. Di sosial media itu sebenarnya seru bukan dapat what-nya atau informasinya, tapi latar belakangnya atau why-nya gitu. Teknik ini kami suka bilang sebagai teknik ternyata gitu. Jadi contohnya kita semua tahu Danau Toba, tapi sebenarnya Danau Toba ini mengerikan banget. Kenapa? Nah, ini kayak why latar belakangnya. Ternyata dia itu hampir bikin dunia itu kiamat 72.000 tahun lalu. Ini gunung terbesar super volcano, lebih dari apapun. Ternyata dia luas banget. Jakarta itu yang anak-anak suka komuter nih, capek nyebrang Jakarta dari Tangsel ke Bekasi, belum apa-apa dibanding Danau Toba luasnya. Gitu. Dan Mas Yudhistira kan dari Oxford nih, ini kampusnya ini lebih tua dari Kerajaan Majapahit gitu. Nah, jadi teknik-teknik kayak gini juga COVID, terus juga vaksin gitu. Ini ada contoh teks proklamasi Indonesia itu sebenarnya relatif itu negara lain sangat singkat banget gitu. Cuma segini, 23 kata dibanding Amerika. Dan satu teknik lain yang kita belajar ngiri gitu dari tayangan-tayangan luar yang mendidik di luar negeri gitu, salah satunya BBC. Mereka itu ngomongnya selalu nggak pakai jargon, bahasa ribet, tapi sangat-sangat membumi. Contohnya ini kayak bangun Burj Al Dubai lagi, nggak bilang kerugian negara triliunan. Kita sebagai manusia biasa taunya 50.000, 100.000, 1 juta gitu. Nah, jadi kita analogikan bangun gedung ini sama halnya dengan punya 5.000 Ferrari. Kalau udah punya 5.000 Ferrari di parkirnya sebelah mana tuh? 50 mall aja kayaknya ya gitu, nggak muat. Jadi itu menandakan skala besar gedenya benda gitu. Nah, makanya ujungnya the final use case-nya adalah bulan Maret 2020 kemarin itu COVID melanda dan tiba-tiba banyak banget masyarakat dan anak muda itu nggak tahu apa itu COVID, kayak terobos-terobos saja, dan makanya banyak istilah-istilah dan teknik-teknik komunikasi kayak tadi yang kita pakai. Contohnya bisa dilihat tentang PSBB bedanya sama lockdown apa, terus bahkan pengetahuan sangat dasar banget. Di sini kita ngomong virus, mRNA dan lain-lain, vaksin. Apa bedanya vaksin sama obat sih? Gitu. Dan seterusnya.
Dan bahkan dari sisi entertainingnya juga, kita jangan kalah sama konten-konten hoax. Bahkan mungkin ilmu-ilmunya hoax yang menarik bisa kita pakai buat bikin ini ya, konten yang edukatif gitu. Nah contohnya kayak dulu Isaac Newton itu waktu bikin rumus gravitasi itu pas pandemi. Jadi dia tuh belajar di rumah gitu. Justru karena dia didekam di rumah, dia itu akhirnya bikin law of gravity, terus kalkulus dan lain-lain. Ini waktu campaign kita ngajak teman-teman pelajar dan mahasiswa buat stay di rumah aja dulu, jangan nongkrong di depan Indomaret ngomongin knalpot, kita siapa tahu bisa kayak Isaac Newton gitu. Dan juga angle-angle unik kayak pemimpin-pemimpin yang bisa ngasih contoh gimana caranya handle pandemi. Dan kita bikin event-event juga yang pakai musik dan lain-lain, pendekatannya lebih entertainment untuk approach ke anak muda terkait fakta-fakta COVID tadi. Jadi seperti itu, teman-teman, ya menurutku kita bukan ngelihat teknologinya aja, tapi juga audiens dan sama sekali bukan umur. Aku belajar dari generasi yang lebih muda, kita pun belajar dari generasi manapun gitu. Internet anugerah generasi sekarang dan ini masih early phase banget gitu. Sosial media itu masih early phase banget. Internet ekonomi itu baru 5-6% kalau nggak salah gitu, dan masih akan terus grow gitu. Tapi justru dengan teman-teman di sini ya, dengan begitu banyaknya hoax, misinformasi, berita palsu gitu, seharusnya ini jadi kesempatan buat media untuk mengatakan kepada masyarakat gitu ya, dan anak-anak muda bahwa ya kalian perlu jurnalisme media yang bermutu. Jadi seperti itu dari aku. Terima kasih teman-teman. Sudah cukup ya waktunya? Ya, baik. Terima kasih Beli Ketut. Memang Beli Ketut ini kalau kita lihat di channel Kok Bisa ini menyajikan konten-konten yang biasanya dikemas serius, pelajaran-pelajaran fisika segala macam, tapi disampaikan dengan cara yang lebih komunikatif dan tentu lebih humor ya. Bahkan Beli Ketut humor-humornya sempat diteliti nih, jadi skripsi kalau nggak salah ya Beli ya. Iya, asal yang penting humornya nggak kelewatan, tetap di jalurnya, nggak misinformasi kalau kata Beli Wahyu tadi. Aman. Betul. Nah ini menarik nih. Nanti juga teman-teman ini yang mengikuti webinar ini, karena memang terbatas, hanya 100 orang bisa masuk di room Zoom ini. Jadi manfaatkan kesempatan untuk bertanya ke narasumber. Kalau ke Beli Ketut, kalau ingin bagaimana mencari uang lewat YouTube dengan cara yang lebih elegan, nanti bisa ditanyakan ya. Siap. Gitu ya. Daripada ini bikin konten yang hoax atau ngeprank orang dan lainnya berurusan, yang mendingan konten kayak channel Kok Bisa ini ya. Saya lihat juga tadi itu luar biasa nih kan. Saya beri kesempatan untuk 6 orang penanya pertama. 3 aja katanya. Karena waktunya memang sangat terbatas, ini maksimal ya 30 menit ke depan. Oke. 6 penanya, tetapi dibagi 2 termin, yaitu 3 penanya pertama dan kemudian nanti 3 penanya selanjutnya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang bertanya, saya akan bacakan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke chat room. Yang pertama, karena kalau kita lihat pesertanya ini tidak hanya di Jakarta, tapi juga ada dari Solo, ada dari Bekasi, ada dari Riau, yang memang luar biasa nih pesertanya. Yang pertama dari Pak Kamsul Hasan ini bertanya, 1, tadi dikatakan bahwa media arus utama menjadikan status media sosial pesohor sebagai berita tanpa melakukan uji informasi. Bila ini ada masalah terkait hukum, apakah produk jurnalistik yang harus diselesaikan dengan menggunakan undang-undang pers atau menggunakan pasal lain? Yang kedua, konvergensi membuat seorang wartawan memproduksi karya jurnalistik dengan berbagai platform media. Pertanyaannya, di Indonesia platform media diatur dengan hukum dan etik yang berbeda. Tugas siapa yang harus melakukan editing agar sesuai dengan ragam medianya? Mungkin pertanyaan ini nanti bisa Kang Nur Jaman dan
Beli Wayu ya, menjawab itu. Pertanyaan pertama. Yang kedua dari Mbak Nenden Retno. Strategi apa untuk menghilangkan polarisasi dalam fenomena misinformasi dan disinformasi? Nah, ini mungkin Beli Wayu bisa jawab juga. Ini dari Mas Hendrik nih, Bapak BPO. Mengapa hoax dikategorisasi? Apakah penanganannya berbeda? Yang berikutnya dari Ifah Arthur. Nah, pertanyaan ke Beli Wayu nih. Fenomena misinformasi dan disinformasi saat ini begitu tinggi. Kemudian dalam penyelesaiannya yang terjadi yaitu permintaan maaf dari yang menyebarkan informasi. Adakah masukan saran untuk menyetop kebiasaan ini? Nah, ini itu pertanyaan yang masuk ke chatroom. Silakan kalau ada yang bertanya langsung, saya beri kesempatan untuk 3 orang penanya. Terima kasih. Silakan. Kalau tidak ada, sambil menunggu pertanyaan, mungkin Beli Wayu bisa langsung jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sudah bacakan. Silakan Beli Wayu. Ya, terima kasih Mas. Saya pikir pertama yang soal ini ya, soal apa hukum untuk platform. Platform dalam hal ini mungkin konteks yang dimaksud platform itu seperti Facebook gitu ya, Twitter, Google. Saya pikir ini memang pertanyaan yang cukup relevan sekarang ketika kita bicara ekosistem media digital, publishers, kita semua ya pengelola media, wartawan itu tidak bisa hidup tanpa platform karena distribusi informasi yang kita buat itu melalui platform. Nah, sampai saat ini sih yang terlihat adalah platform ini tidak memproduksi informasi sendiri. Jadi mereka sebatas meneruskan. Jadi hukumnya itu tetap ada tanggung jawab hukumnya itu tetap ada pada publishernya. Jadi medialah yang harus memastikan apa yang diposting di platform itu akurat, kredibel, dan faktual, tidak melanggar hukum. Nah, persoalannya adalah ketika platform digunakan oleh penyebar misinformasi dan disinformasi. Bagaimana kemudian relasinya, bagaimana hukumnya. Yang selama ini kita tahu yang berlaku adalah Undang-Undang ITE. Tetapi sekali lagi tadi kita sudah sempat diskusikan ada 2 kategori hoax ya, misinformasi dan disinformasi. Ketika hukum pidana diterapkan untuk misinformasi, maka itu akan beririsan dan potensial mempengaruhi derajat kebebasan kita berekspresi. Apalagi ketika tafsir atas misinformasi itu ditentukan secara sepihak oleh penegak hukum. Bagaimana kita menjamin bahwa kritik yang sehat itu kemudian tidak dikriminalisasi atau tidak dianggap sebagai hoax? Inilah yang beberapa hal mungkin yang harus jadi diskusi yang saya pikir belum selesai lah diskusinya sampai saat ini. Itu yang bisa saya respon atau semuanya mau dijawab Mas atau satu-satu dulu. Mas Nurjaman mungkin juga bisa masuk di topik ini. Selesaikan dulu Beli Wayu. Nanti baru oh gitu. Ya, ada pertanyaan tentang polarisasi ya. Ini yang terkait juga dengan tipe-tipe kenapa harus dibuat kategorisasi untuk misinformasi dan disinformasi. Saya pikir jawabannya juga saling terkait dengan itu, dengan poin saya yang tadi. Sebagai ekosistem media, sebagai stakeholder dari ekosistem media, kita memang perlu merumuskan bagaimana respon yang tepat. Karena selama ini mungkin belum cukup dijahit ya, effort atau usaha-usaha kita dalam mengatasi hoax ini. Ada inisiatif-inisiatif publishers seperti Cek Fakta, ada inisiatif pemerintah di Kominfo untuk menegur platform yang menyebarkan hoax dan men-take down atau me-remove konten-konten hoax.
ada inisiatif dari kepolisian untuk memidanakan. Tapi kalau kita tidak punya blueprint atau kesepahaman, maka upaya-upaya ini bisa kurang efektif. Nah, yang salah satu yang menjadi poin itu terkait dengan polarisasi, menurut saya kalau kita tidak menangani underlying faktornya atau faktor latar belakangnya, yaitu polarisasi di masyarakat, maka upaya fact-checking atau upaya-upaya meng-counter secara hukum itu sebetulnya hanya menangani masalah di hilirnya. Masalah di hulunya, yaitu polarisasi ini ke rendahnya toleransi kita terhadap orang yang berbeda pendapat, rendahnya literasi, atau seperti kata Ketut tadi tentang rendahnya kepercayaan terhadap sains, anggapan bahwa pengetahuan itu membosankan dan tidak ada lemahnya metodologi kita untuk menemukan pengetahuan misalnya. Itu semua faktor-faktor underlying yang menyebabkan hoax itu terjadi. Jadi kalau ditanya bagaimana kita menangani polarisasi, jawabannya mungkin butuh duduk bareng dulu, melihat kenapa polarisasi itu terjadi, faktor mana yang paling dominan, dan mengurainya satu demi satu. Jadi agak butuh duduk bersama untuk mengidentifikasi faktor-faktornya. Dan saya pikir semua punya tanggung jawab. Jadi masalah disinformasi, misinformasi ini adalah tanggung jawab bersama, gitu ya. Bukan pekerjaan media saja, bukan pekerjaan pemerintah saja, tapi semua pemangku kepentingan. Itu mungkin sedikit, Mas. Oke, terima kasih Bri Wahyu. Selanjutnya Kang Nur nih. Silakan Kang Nur. Saya pernah ketemu dengan orang yang menggagas tentang undang-undang ITE. Dan ternyata dia termasuk yang kaget dan menyesali diri. Kenapa undang-undang ITE itu lebih banyak dipakai menjerat orang yang salah ngomong atau yang memfitnah dan lain-lain. Pokoknya intinya dipakai menjerat omongan orang lah gitu ya. Penyebaran itu dibandingkan dengan manfaat yang dia bayangkan pada waktu itu adalah bagaimana transaksi elektronik itu bisa dilakukan secara elektronik gitu kan. Tapi ternyata yang sekarang terjadi itu malah waduh dipakai saling jerat-menjerat gitu, diadukan ke polisi. Waduh, ini masih ada nih penggagas undang-undang ITE ini masih ada. Gitu. Nah, sebenarnya kan gini, ini kaitannya antara media, publisher yang berdasarkan undang-undang pers dan yang tidak. Maka media atau publisher yang bisa dilindungi oleh undang-undang pers adalah media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Nah, media yang terverifikasi oleh Dewan Pers itu adalah media-media yang memenuhi syarat dalam dalam pendirian medianya. Harus ada perusahaannya, kemudian harus terverifikasi di Dewan Pers dan lain-lain. Ini adalah yang dilindungi Undang-Undang Pers. Sedangkan yang bergerak, jadi konten-konten yang bergerak di platform yang tersebar ini, kalau publishernya tidak terverifikasi di Dewan Pers, maka polisi akan mengenakan Undang-Undang ITE. Oleh sebab itu, ketika ada konten, ada sebuah konten di media, di platform manapun, kemudian mengakibatkan ada pengaduan dan lain-lain, maka ketika polisi mau memprosesnya itu dia melihat dulu apakah media ini terverifikasi di Dewan Pers atau tidak. Kalau tidak, dia akan proses secara pakai Undang-Undang ITE. Kira-kira kan begitu nih. Jadi itulah bedanya antara blog dengan publisher yang media yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Nah, saya kira jadi ke depan, nah ini
betul tadi kata siapa Wahyu ya. Betul, memang perdebatannya belum selesai tentang ini. Bagaimana melindungi media-media yang tersebar di berbagai platform ini agar tidak dikriminalisasi, kan gitu ya. Begitu salah dikit langsung diadukan. Nah ini saya kira pekerjaan kita semua, termasuk siaran-siaran yang ada di platform itu. Saya ketika di Rakornas KPI waktu itu, saya pernah bilang ke teman-teman di KPI, ingat loh ya, yang Anda awasi itu di platform frekuensi itu jumlahnya semakin turun penontonnya. Jumlahnya semakin turun. Saya kalau keliling, kalau ketemu teman-teman di daerah, ketika di forum, saya selalu melontarkan pertanyaan. Pertama, siapa yang baca koran hari ini? Dan siapa yang nonton televisi pagi ini? Ternyata jawabannya tidak ada satupun yang angkat tangan. Pernah ada yang angkat tangan di Palangkaraya kalau nggak salah. Saya Pak, baca koran Pak hari ini. Oh, apa yang kamu baca? Tulisan saya sendiri Pak di koran kami, gitu. Jadi, nah ini maksud saya ini tentang ini pekerjaan yang memang harus kita selesaikan. Bagaimana media ke depan ini regulasinya seperti apa? Di mana KPI ada keinginan KPI untuk menyiarkan juga siaran-siaran di media sosial. Nah, hukumnya seperti apa? Ini juga harus kita bicarakan nih. Makanya undang-undang penyiaran itu cukup alot, ya, cukup alot. Apalagi nanti setelah terjadi digitalisasi, maka jumlah televisi itu menjadi lebih banyak. Nah ini saya kira PR kita bersama yang harus kita selesaikan, termasuk oleh DPR dan pemerintah, termasuk kita. Terima kasih. Terima kasih Kang Nur. Jadi ini mungkin jadi catatan ya buat teman-teman semua nih, kalau membuat konten, kalau media mainstream yang terdaftar, meskipun kontennya bisa jadi sama, ketika menghadapi kasus hukum dia akan diproses dengan undang-undang pers. Tapi kalau blogger atau non media mainstream, meskipun bisa jadi kontennya sama-sama kontennya sama, satu dibuat oleh media mainstream, satu dibuat oleh blogger, tapi ketika ada kasus hukum, blogger itu kemudian di sini dengan undang-undang ITE kan kira-kira gitu atau KUHP. Jadi bahan catatan juga agar lebih hati-hati nih. Terima kasih Kang Nur. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi untuk Beli Ketut nih kira-kira mungkin bisa di sharing dulu nih bagaimana Beli bisa kreatif menciptakan ide-idenya untuk membuat konten supaya para peserta webinar ini juga bisa ikut mendulang dolar lah lewat YouTube, tapi dalam konteks yang lebih positif kira-kira gitu. Beli Ketut, silakan Beli Ketut. Ya siap. Thank you Pak. Jadi ini sih teman-teman pastinya tim Kobisa dan komunitas itu punya komunitas sendiri, rumah belajar sendiri untuk bikin konten-konten edukasi. Jadi kalau pengen belajar lebih dalam mungkin bisa DM Instagramnya Kobisa aja. Nanti ada tim kita di situ yang mengarahkan untuk ikut kelas Akademi Edukreator namanya. Di situ ada ada ribuan orang mendaftar dan pastinya di berbagai macam bidang, mau itu personal finance, mau itu apapun gitu, semua orang kan punya ilmu untuk dibagi. Nah makanya yang bisa aku share di sini karena keterbatasan waktu, pastinya juga teknik-teknik simpelnya. Jadi kalau terutama tadi aku ada lihat komen yang terkait di ruang kelas belajar, itu contohnya tipsnya itu pastinya tujuan utamanya adalah engagement gitu. Kalau kita di Zoom kan kehilangan engagementnya, jadi kayak semuanya di sini diem, kameranya dimatiin, terus kita nggak bisa berinteraksi, nggak bisa kayak enak gitu kayak offline. Nah itu kuncinya adalah untuk para guru-guru pengajar itu kita harus belajar ilmunya para entertainer gitu. Karena di sini sendiri aku ditabok waktu belajar, beruntung lah punya kesempatan belajar gitu sama guru-guru di Seoul, di LA, di New Delhi gitu. Mereka itu ada di negaranya guru-guru superstar, rockstar gitu. Penghasilannya sampai $1 juta gitu.
Karena apa? Mereka sambil main game ngajarin matematika. Terus ada yang gayanya kayak Freddie Mercury nyanyi satu stadium ngajarin tentang matematika juga gitu. Rasanya kita nggak kalah sama mereka semua. Kita bisa belajar engagement ya. Jadi nggak cuma menyampaikan materi, tapi juga kita mengengage para teman-teman yang ada di ruang kelas. Nah makanya trik simpelnya adalah engagement tergampang itu adalah diskusi. Jadi kayak menanyakan buka diskusi gitu, bukan benar salah gitu. Jadi kayak asumsikan aja ilmu pengetahuan itu kan harus bisa salah ya, atau enggak dia kan jadi apa tuh namanya dogma gitu. Jadi coba ruang kelas belajar itu jadi kayak tempat diskusi, eksplorasi gitu, bukan konklusinya yang penting gitu. Beda kalau di media sosial, kalau salah, nah itu kan bertanggung jawab. Seperti itu, kurang lebih. Oke, terima kasih berikut. Nah, untuk Mas Yudhistira mungkin bisa sharing juga nih Mas Yudhistira, kan tadi sudah jelaskan bahwa sebagian data kita nih, terutama yang kena COVID juga masuk di input secara digital. Nah, bagaimana untuk mengamankan data-data masyarakat yang sudah terikot itu tidak bocor ke pihak luar lah yang tidak bertanggung jawab, jaminan keamanan atas data publik tersebut, Mas Yudhistira. Monggo Mas. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin sebelum itu saya mau menanggapi terkait dengan pertanyaan terkait dengan hoax, misinformasi sama misinformation sama disinformation. Karena sebelumnya waktu tahun 2018, waktu saya masih di Kementerian Kominfo, saya itu diminta melakukan riset. Ada 3 orang, saya, kemudian Pak Suwandi, mungkin Bapak Ibu kenal semuanya, Pak Suwandi dan Ibu Sita Lasmi, yang saat ini sebagai Direktur Eksekutif Tifa Foundation. Kami bertiga diminta oleh Menteri pada saat itu untuk melakukan riset di beberapa tempat di Eropa terkait dengan waktu itu pada masa itu memang sangat memang sangat politis sekali dan seterusnya terkait dengan hoax. Jadi waktu itu pemerintah berencana untuk saat ini memang kita ada undang-undang pers sama undang-undang ITE. Ada turunan undang-undang ITE yaitu PPPSTE. Di situ bagaimana pengaturan platform, mediasi, moderasi data dan seterusnya itu di platform dan seterusnya. Di situ kami melakukan kajian terkait dengan NetDigi. Sebenarnya ada laporan kajiannya, mungkin belum dipublish ya. Di mana mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin di dunia pers, mungkin saya sebenarnya bukan orang pers, tapi saya cukup lama di Kementerian Kominfo, bagaimana sih melakukan regulasi terhadap sebuah platform media sosial. Mungkin dari hasil riset yang kami lakukan di 2018, merujuk kepada pengaturan platform media sosial yang dilakukan oleh pemerintah Jerman. Mungkin bedanya kalau konteks di Jerman buat undang-undang itu cepat. Di sana itu undang-undang itu hanya berapa lembar. Beda kalau di Indonesia undang-undang itu perlu diskusi yang cukup alot dari pemerintah dan DPR dan seterusnya. Di sana itu yang menarik sebenarnya, yang mereka targetin adalah platform-platform besar seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Kenapa? Karena jumlahnya lebih besar. Kalau platform-platform yang di bawah 1 juta user itu sama mereka tidak dihitung. Jadi memang segmentingnya jelas bahwa pada saat hoax itu terjadi, media platform mana yang menjadi sasaran, itu yang mereka regulate. Sedangkan platform-platform yang usernya itu kecil, itu tidak diatur. Jadi dalam NetDigi ini diatur bagaimana pengaturan platform pada saat termasuk denda dan seterusnya. Ini ada kategori yang pengaturan platform itu ada 4 kategori ya. Ada yang berhubungan dengan ujaran kebencian, kemudian fake news, berita bohong, itu termasuk tadi disinformasi ya. Kalau disinformasi itu adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu ya, informasi yang sebenarnya intensinya ada. Dia intensinya melakukan disinformasi. Kalau misinformasi itu adalah tidak ada intensi karena yang pengirim menganggap bahwa data itu informasi itu benar.
Tapi informasi konten ini ada 4 ya. Kalau tadi kita lihat penelitian tadi ada terkemas ujaran kebencian, berita bohong, pornografi, dan kegiatan terorisme. Sebenarnya dalam konteks 4 konteks ini sebenarnya bagian itu sudah diatur di Undang-Undang ITE. Jadi kurang lebih memang, tapi yang paling menarik, mereka tidak mengatur platform media sosial seperti yang berkaitan dengan keperluan jurnalistik, kemudian profesional seperti LinkedIn, portal, permainan online dan sebagainya, itu mereka tidak atur. Ya, itulah salah satu hasil riset yang kami lakukan. Jadi yang mereka atur itu adalah platform-platform besar seperti Twitter, Facebook, dan seterusnya. Di sana sangat berani. Pada saat Facebook melakukan pelanggaran atau melakukan menjadi tempat bagi user generate content untuk menyebarkan berita hoax, itu langsung dikenakan denda. Dan itu sangat clear seperti itu. Itu tadi tambahan terkait dengan konteks misinformasi, hoax, dan disinformasi. Terkait dengan data COVID yang kami lakukan di Pemprov DKI Jakarta, kami di Dinas Kominfo TIK ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Jadi data-data yang kami kelola dengan melakukan berbagai teknik data science, kemudian kami melakukan visualisasi dan kami tampilkan di website platform Corona di Jakarta Go ID. Di data-data ini yang kami tampilkan adalah berupa data akumulasi, data yang bisa memberikan gambaran atau insight kepada tidak hanya bagi pimpinan atau tidak hanya bagi pihak manajemen atau pimpinan, tapi juga bisa memberikan sebuah knowledge atau insight kepada masyarakat. Bagaimana sih penyebaran COVID yang terjadi di Jakarta. Terkait dengan perlindungan data, ini datanya memang kami simpan di tempat yang secure, yang artinya bahwa ini sudah, dan kami juga di Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan ISO standar 2701, seperti itu. Jadi esensinya adalah yang kami lakukan adalah sebenarnya data itu sifatnya merupakan data agregat, sedangkan data-data yang sifatnya pribadi itu tidak kami cantumkan. Dan itu kita dalam hal pengolahan data-data COVID tentu kita harus mengacu kepada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, yaitu salah satunya adalah misalkan data minimization, kemudian specific purposes, dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan tadi masalah hoax dan juga terkait dengan perlindungan data COVID-19 yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Mas Yudhistira. Ini ada pertanyaan berikutnya dari ini kalau dari Pak Sutrisno Sadi tadi sudah dijawab oleh Beli Ketut ya tentang materi yang menarik untuk mahasiswa nih, supaya nggak bosan. Ini pertanyaan dari staf Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, yaitu Mas Indar Juniardi. Ini ditujukan kepada 4 narasumber. Apa pendapat para pembicara, apakah diperlukan undang-undang yang mengatur sosial media atau media sosial? Ini juga besok salah satu materi menarik yang akan dibahas di konferensi juga nih Mas Indar. Jadi kalau besok akan ikut konferensi juga bisa diskusi di juga menarik juga. Tapi saat ini ditanyakan ke 4 narasumber yang hadir di sini. Itu yang pertama dari Mas Indar nih, dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Yang kedua pertanyaan dari Mbak Lydia Eliana. Ini untuk beli ketut nih ya, Ketut Yudhistira nih. Bagaimana membuat konten yang membuat para senior lebih engagement dan melek terhadap media sosial. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita sebagai generasi muda milenial dapat membawa atau mendeliver pesan yang baik, profesional kepada generasi yang lebih senior. Supaya bisa diterima lah kira-kira begitu kontennya oleh generasi yang lebih senior. 2 pertanyaan itu silakan para narasumber. Yang pertama dari Mas Indari tadi, yang kedua dari Mbak Eliana. Mungkin dari Kang Nur dulu kali yang ada di sini tentang undang-undang sosial media. Tentang, saya kira itu akan dibahas di konvensi ya. Jadi kayaknya menarik sekali untuk dibahas di konvensi. Memang menurut saya undang-undang ITE ini perlu dikaji ulang, ya. Perlu dikaji ulang sehingga
kegaduhan-kegaduhan yang terjadi selama ini akibat penggunaan sosial media yang tidak bertanggung jawab. Nah, tetapi ketika orang bersosial media bisa saling mengadukan ke polisi, saya kira ini juga soal juga gitu. Bisa jadi nanti polisi akan lebih sibuk melayani orang yang saling adu-mengadu di sosial media. Padahal lebih banyak tugas polisi, saya kira lebih banyak yang lain tugas polisi dibandingkan untuk melayani pengaduan-pengaduan sosial media yang sebenarnya secara substansial buat kepentingan masyarakat itu nggak ada, gitu. Nggak ada kepentingan. Artinya buat si ini diaduin sama si ini, diaduin ke polisi, dilayani sama polisi, prosesnya panjang lebar. Padahal cuma menyangkut individu, menghina individu yang ini, gitu kan. Tetapi menyita tenaga polisi untuk melayani kepentingan itu. Padahal kepentingannya cuma 2 orang, antara si pengadu dan yang diadu, kan gitu. Kepentingan 2 orang. Tetapi polisi mengerahkan sekian orang, apalagi kalau sampai ke pengadilan, APBN-nya berapa itu untuk melayani 2 orang ini yang hanya gara-gara saling menghina di sosial media? Saya kira ini harus kita koreksi bareng-bareng. Nah, bagaimana cara mengoreksinya? Apakah dengan regulasi atau dengan seperti apa? Saya kira ini memang PR kita, gitu. Itu yang akan kita bicarakan di konvensi nanti, gitu. Itu Pak Prapto. Baik, Anur. Mungkin Beli Wahyu bisa memberikan masukan juga tentang undang-undang media sosial ini. Ya, terima kasih Mas Prapto. Jadi menurut saya kita harus lihat apa esensi regulasinya, apa yang sebetulnya mau diregulasi. Dari sosial media ini karena aspeknya kan banyak. Salah satu yang juga sering didiskusikan adalah tentang keamanan data pengguna. Jadi sejauh mana privacy user atau privacy hak kita atas penggunaan data pribadi kita itu boleh digunakan untuk kepentingan komersial dari media sosial. Ini yang kemarin juga jadi perdebatan di Amerika ketika pemilik Google, pemilik Facebook itu dipanggil ke parlemen di Kongres Amerika. Jadi saya pikir kita harus pilah-pilah gitu ya. Esensi isu yang mau diregulasi itu apa? 1 mungkin soal keamanan data pribadi. 2 itu tentang bagaimana menjamin ekosistem informasi yang sehat. Jadi media sosial dalam konteks ini adalah salah satu aktor dalam ranah isu yang kita sedang perdebatkan. Jadi menurut saya itu yang lebih penting. Bagaimana kita duduk bersama dan mungkin besok di konvensi HPN itu juga akan dibahas lebih detail agar ini isu-isu yang menjadi perdebatan publik ini ditemukan muaranya dan ada rekomendasi-rekomendasi yang konkret. Begitu mungkin Mas. Oke, terima kasih Beli Wahyu. Kira-kira gitu ya, Mas Indar dari Kedubes Amerika Serikat. Mungkin karena itu salah satu materi yang besok akan dibahas lagi di konvensi media tanggal 7 besok ya. Mungkin besok Mas Indar bisa gabung lagi di konvensi tanggal 8. Tanggal 8 ya? Ya, bisa gabung lagi. Oke. Waktu tinggal 5 menit lagi, jadi saya beri kesempatan untuk closing statement kepada para narasumber maksimal 2 menit lah atau 1,5. Silakan. Mas Yudis istirahat dulu. Monggo Mas Yudis. Ya, terima kasih. Mungkin karena ini mungkin topiknya lebih kepada bagaimana peran pers terkait dengan masalah
Tidak masalah masalah transformasi digital. Kita lihat bahwa transformasi digital itu mempercepat COVID-19 itu COVID-19 yang kita sudah hadapi dalam 1 tahun belakangan ini mempercepat transformasi digital. Transformasi digital dalam konteks ini juga merubah cara kita berpikir, kemudian cara kita berinteraksi dan bertransaksi. Dan tentu tadi bahwa banyak sekali masyarakat sudah sangat inline dengan media, kemudian sosial media, dan seterusnya. Sebenarnya terkait isu tadi misinformasi, disinformasi, ini cukup menarik, mungkin bisa dibahas di konvensi. Karena mungkin dari hasil penelitian kami yang lakukan 2018, sebenarnya aturan ini sudah pernah dibuat oleh Kementerian Kominfo. Waktu itu saya juga terlibat dalam penyusunan regulasi peraturan menterinya. Kemudian kalau tadi Pak Wahyu menyampaikan, sebenarnya kalau terkait dengan pelindungan data pribadi, di undang-undang peraturan perundang-undangan kita sudah ada, yaitu di undang-undang ITE dan di undang-undang PPSTE. Di situ sangat jelas diatur prinsip-prinsip pelindungan data pribadi, hak-hak pemilik data pribadi, dan sebagainya. Cuma saya ingin ngasih note bahwa mungkin ini bukan bagus untuk konvensi ke depan. Apakah platform media sosial itu perlu diregulasi? Jawabannya sangat perlu diregulasi. Tentu kita lihat bahwa platform media sosial tidak lagi bebas dalam konteks liability dan responsibility, tapi juga harus bertanggung jawab. Misalnya kasus yang sebelum yang ramai, misalkan kasus Facebook dan Cambridge Analytica, juga menguatkan pentingnya tanggung jawab platform. Jadi contoh yang tadi negara Jerman adalah negara pertama di Eropa yang mengeluarkan peraturan terkait dengan NetDigi. NetDigi itu adalah Network Enforcement Act, di mana mereka memberikan beban atau sanksi yang berat kepada platform. Tapi juga ini menjadi catatan juga bahwa di sisi platform kita harus juga mengedukasi dari sisi user sebagai user generate content. Dan ini menjadi salah satu faktor penting dalam pengaturan konten ke depannya. Mungkin itu singkatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yudi. Selanjutnya Beli Ketut mungkin memberikan closing statement-nya. Beli, silakan. Ya, kalau dari saya sih pastinya belajar sih, intinya belajar gitu. Kita di sini nggak ngelihat bangsa, umur, ras atau apapun gitu. Rasanya hal yang terpenting kita bisa lakukan adalah belajar gitu. Mau data-data yang disampaikan sama Beli Wahyu tadi, Mas Yudhistira juga sampaikan data gitu, dan semuanya di sini pasti punya ilmu gitu. Dan ya kadang-kadang aku sendiri juga kayak ngiri gitu ya sama orang-orang hebat atau negara-negara lain dalam penanganannya, apapun itu kita bisa ngiri, tapi kita juga bisa belajar gitu. Rasanya ini masih tahap ya semacam hari pertama gitu, kayak masih early phase dalam dunia digital, komunikasi, media, dan data. There is still so much to learn, dan disitulah poinnya. Jadi terus bertanya ya, gitu. Jangan lupa nonton Kok Bisa juga, dan ya itu belajar sih teman-teman, seperti itu. Oke, thank you. Berikut saya nonton nanti channel kokbisa.com biar nambah subscribernya paling tidak ya. Berikutnya mungkin dari Beli Wahyu ya. Monggo Beli Wahyu. Ya, dari saya sederhana saja. Jadi kembali ke topik diskusi kita sore ini tentang penggunaan teknologi informasi komunikasi di pers ya, di media. Mungkin fenomena yang sering kita lihat sekarang masih ada kegagapan media ya, untuk mengikut sertakan teknologi digital, mengikut sertakan IT. Padahal di era sekarang media yang bisa survive ya adalah media yang bisa melebur ya, mengkonvergensi, menggunakan tools-tools digital dalam produksi berita, dan terutama yang penting tadi yang disampaikan oleh Ketut, mengengage, berhubungan dengan audiens. Dulu media cetak sama sekali tidak punya akses pada pembacanya. Kita memproduksi berita, dicetak, disampaikan pada agen, pada loper koran, dan kita tidak kenal siapa pembaca kita. Sekarang media yang tidak punya atau tidak bisa mengenali pembacanya pasti akan ditinggalkan.
Media yang tidak berkomunikasi, yang tidak punya engagement tools dengan audiensnya akan menjadi tidak relevan. Jadi saya pikir itu pelajaran penting dari disrupsi digital dan disrupsi pandemi ini. Media yang sukses, pers yang sehat dan berkualitas harus berkomunikasi dan harus mengenal siapa audiensnya. Itu Mas. Thank you. Beli Ketut, beli Wahyu. Yang terakhir nih Kang Nur nih. Monggo mau melawak juga boleh Kang Nur. Nah, saya banyak belajar dari teman-teman. Saya sebenarnya termasuk orang yang menggembar-gemborkan apalah artinya angka ya, angka umur itu. Tapi kali ini saya mengatakan memang berarti angka itu. Ternyata saya berhadapan dengan merasa bangga sekali duduk dengan teman-teman yang nomor angka umurnya masih muda, tetapi ilmunya sudah, achievementnya sudah hebat. Jadi terima kasih kepada narasumber 3 yang lain. Saya banyak belajar dari teman-teman. Cuman saya berkaitan dengan penanganan COVID-19 dalam konteks komunikasi. Saya balik lagi kepada siapapun pemilik konten-konten yang memproduksi konten-konten, baik itu campaign dan lain-lain, saya kira sangat penting buat para pembuat konten ini, bagaimana agar kontennya ini bisa dipercaya, kredibel, sehingga berupa hasil pemikiran yang tidak bisa termatahkan begitu, sehingga tidak diralat saling otoritas satu dengan otoritas yang lain, saling mengoreksi. Saya kira ini saatnya harus kita akhiri. Saya kira konten yang mengemuka ke masyarakat, yang dimasyarakat, konten yang memang tak terbang buat para siapapun, baik itu birokrasi maupun lain yang memang terkait dalam penanganan COVID-19. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.